أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة إلى حضرة سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولجميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا حلت رواهم يا رب العالمين. وخصوصا إلى رئيس محمد بن إدريس الشافعي وصحبه من الغزال تعالى قدر الجنة من المدني الله سيد عبد الصمد الولي ولي سيد عبد الوهاب بن سيد عبد الرحمن الأبدي وسيد عبد القادر بن سيد عبد الرحمن الصديق من أهل جماعة الأغاني من جاب سيد جده جاب سيد جده المهاجر إلى الله المهاجر إلى الله بأحمد وإسحاق الباقي المقدم أبي محمود صلى الله عليه وسلم الكتاب صحابة عثمان بن عبد الله بن أكل بن يحيى ومشايخنا ووالدنا شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه ولهم في الدارين آمين. Mengisi waktu menjelang waktu isyraq sesudah sholat subuh ini, menggantikan Ustadz Akhir Ali. Mungkin kadang tidak bisa hadir beliau pada subuh ini karena mungkin dalam suasana ini dingin, hujan. Baik, menyambung pada pembicaraan kita terdahulu bahwasanya sifat yang wajib bagi Allah, yang wajib kita ketahui selaku orang yang balik berakal, itu ada 20 yang wajib, yang mustahilnya 20, yang jaiznya 1, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, tersimpun dalam kalimat la ilaha illallah. Kemudian sifat yang wajib bagi Nabi dan yang mustahil bagi Nabi dan yang jaiznya tersimpun dalam kalimat Muhammad Rasulullah. Sifat yang wajib bagi Nabi, yang wajib kita percayai, yang wajib kita imani, kita etikatkan, ada 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatanah. Tetapi sifat Nabi hanya 4 ini lah. Tidak, Nabi mempunyai sifat mahmudah, banyak mempunyai sifat-sifat yang mulia. Tetapi cukup dengan yang 4 ini saja kita pelajari. Ini mewakili daripada sifat-sifat mahmudah yang lainnya, mencukupi, menggugurkan kewajiban kita selaku orang yang balik berakal. Ada 4 sifat yang mesti dimiliki oleh seorang Nabi dan Rasul. Satu saja daripada 4 ini maka kada layak, kalau inya kada ada berisi, maka kada layaknya dianggap sebagai Nabi dan Rasul. Yang mana yang pertama adalah siddiq. Siddiq artinya benar, bujur, baik segi ucapannya, bukan hanya ucapannya, perbuatannya, bujur gawiannya, bujur ilmunya, bujur etikatnya, bujur gawiannya, bujur apa yang disampaikannya itu daripada Allah. Dan tanda benarnya ia seorang nabi, tanda sidik beliau diberi Allah tanda. Apa tandanya? Diberi Allah Ta'ala mukjizat. Mukjizat
itu menempati firman Allah Ta'ala, sadaqa abdi, bujur ia tuh hambaku, bima dengan apa saja, yuballighu yang ia sampaikan, anni daripadaku, apa-apa yang ia sampaikan tuh bujur dari aku, jar Allah. Untuk membuktikannya bujur diberi Allah tanda, yaitu mukjizat. Mukjizat ini kada semua orang diberi Allah, dan kada hingkat dipelajari. Berbeda dengan sihir, bisa dipelajari. Mukjizat tidak ada pelajarannya, kada ada sekolahannya, kada ada gurunya. Itu anugerah pemberian Allah Ta'ala. Beda dengan sihir, istidraj. Sama itu khawarikul adat. Ya, kita harus bisa membedakan mana itu sihir, mana itu istidraj, mana itu karamah, mana itu mukjizat. Kalau mukjizat itu khawarikul adat, yang menyalahi adat manusia biasa, yang terjadi pada diri para nabi, para rasul, itu mukjizat. Diawali oleh pengakuan dakwah sebagai nabi, sebagai rasul. Di dalam kitab Bustanul Arifin, malam Selasa kita bacakan itu, apa perbedaan antara mukjizat dengan karamat. Kalau mukjizat itu didahului oleh dakwah, pengakuan jadi rasul, pengakuan utusan Allah. Lalu orang yang tidak percaya minta bukti, mana buktinya engkau ini rasul? Ini buktinya mukjizat. Tetapi karamat sama khawarikul adat, menyalahi manusia, adat manusia biasa, tapi tidak didahului oleh dakwah, pengakuan. Mengaku jadi wali, tidak ada. Kadang-kadang para wali sengaja menyembunyikan khususiatnya. Kada ada diawali pengakuan jadi, apalagi jadi rasul, mengaku jadi wali, kada. Lalu diberi Allah keistimewaan, disebut karamah. Tidak didahului oleh pengakuan jadi rasul, jadi wali, apalagi jadi rasul. Beda dengan mukjizat. Mukjizat didahului oleh pengakuan, aku ini rasul, aku ini nabi, aku ini utusan Allah. Jar orangnya yang didakwah, mana buktinya engkau ini rasul? Biasanya setiap rasul itu ada mukjizat. Nah, buktikan mukjizat engkau. Lalu dibuktikan. Didahului oleh pengakuan jadi rasul. Itu mukjizat. Beda dengan karamat. Beda lagi dengan istidraj. Istidraj adalah khawarikul adat yang terjadi pada diri musuh Allah. Seperti Dajjal, seperti misalnya dukun umpamanya. Bisa istidraj, lanjuran Tuhan, bisa sihir, bisa dipelajari sihir. Jadi harus kita bisa bedakan, jangan asal sakti aja, oh ini karamat, ini mukjizat. Kada tahu kalau itu istidraj atau sihir. Khawarikul adat, menyalahi manusia biasa. Orang biasa kan api terbakarnya kada, nah, itu khawarikul adat namanya. Tapi kada semua yang tahan kena api kada terbakar itu mukjizat atau karamat. Bisa juga sihir, bisa juga istidraj. Ini kita harus bisa membedakan, jangan tertipu. Kembali masalah siddiq ini benar Nabi ini gawiannya, ucapannya, ilmunya, amalnya bujur, kada menyimpang. Maka diberi Allah Ta'ala tanda, disebut mukjizat. Mustahil Nabi kizbun, dusta. Kalau Nabi dusta, sedangkan Allah membenarkan Nabi, sedangkan Nabi tadi berdusta, berarti Allah membenarkan orang yang pendusta. Membenarkan orang pendusta, maka hukum dusta juga. Maka mustahil para nabi itu izbun, dusta. Maka kita sebagai umatnya mestilah mencontoh gawian nabi, ucapan nabi. Nabi bersifat sidik, bujur. Nah kita apalagi hendak sebagai pewarisnya, al ulama warasatul anbiya, hendaklah kita berucap jujur. Jujur ini penting, modal kita.
Kalau kada jujur maka kada akan selamat. Dusta mendekatkan diri orang kepada kecelakaan, baik celaka di dunia maupun apalagi di akhirat. Jujur penting, walaupun pahit, katakan yang benar itu walau kana murran, qulil haq walau kana murran. Kadang-kadang kalau kada jujur ya niatnya untuk berdusta, untuk menutupi satu kedustaan, bertambah dusta lagi. Iyakum wal kizba, jauhi oleh kalian akan dusta, karena dusta ini membawa kepada fujur perbuatan dosa, kebinasaan bagi kita. Diceritakan di zaman Nabi Isa ada seorang yang datang kepada Nabi Isa hendak belajar awan Nabi Isa. Aku ingin jadi pengikut engkau. Ujar Nabi Isa, boleh, tapi syaratnya kada usah banyak syaratnya. Engkau harus jujur. Mun hendak mempati aku ke mana-mana, jujur. Yalah aku hendak belajar anbian, hendak berhadap, hendak membantu ke mana anbian, aku ulun umpat. Jadi pengikut engkau ya Isa. Ujar Nabi Isa, silahkan umpat, tapi syaratnya mun hendak umpat berkawan dengan aku nih harus jujur. Karena setiap nabi itu sidik, bukan nabi kita aja, semua nabi-nabi dari Nabi Adam sampai nabi kita semuanya jujur. Jadi mun hendak takawan dengan aku ya Nabi Isa harus jujur. Nah, jadi terkisah dalam kitab Risadul Ibad itu bawa umpatai karena hendak membantu Nabi Isa, nah tolong bawakan deh bekal kita deh, makanan kita bawa roti. Ada 3 roti, 3 roti besar bawa. Rupanya berjalan-jalan istirahat di satu tempat. Rupanya yang ikut hendak mengumpat Nabi Isa tadi melihat roti 3. Ya kami berdua, aku ini parut lapar dah. Makannya lah roti tadi, coba kada berpadah awan Nabi Isa. Rotinya 3 juga nih, kami berdua makan. Lanjutkan perjalanan sampai di suatu tempat, ujar Nabi Isa, kita istirahat di sini, kita makan. Kali dibuka bekal tinggal 2 lagi rotinya. Ujar Nabi Isa, roti tadi rasanya 3, ini kenapa jadi 2? Lalu orang tadi karena mungkin supan atau kada hendak berpadah sebenarnya. Jadi tahu aja siapa yang mau makan nih, engkau yang makan. Udah tahu. Jadi Nabi Isa, lebih baik engkau jujur. Nah, tapi karena ada hendak jujur, berpadah kada hendak. Tetapi kada hendak jujur. Sampai beberapa kali Nabi Isa memaksa untuk supaya jujur, tetapnya kan hendak jujur. Jadi Nabi Isa kayak ini aja nah. Pada satu tempat makan. Lalu sesudah istirahat makan tadi, diulah Nabi Isa tuyukan pasir 3 buah tuyukan pasir. Pasir itu diulah, dituyuk, ditinggikan kayak gunung-gunungan halus. Lalu ujar Nabi Isa, kun zahaban biiznillah, jadilah engkau hai tuyukan pasir jadi emas dengan izin Allah. Jadi emas 3 tuyuk tadi. Nah, jadi Nabi Isa ini 3 tuyukan emas. Tuyukan pertama hagan aku, tuyukan kedua hagan engkau. Ini yang tuyukan ketiga nih hagan yang makan roti yang sebuting tadi. Yang makan roti sebuting nih, ini hagan yang mana nih? Berpikirlah orang tadi, sebuting ini akan tuyukan yang makan roti tadi. Mendengar itu, Isa, Nabi Isa, sebenarnya ulun hendak jujur nih. Yang makan roti yang tadi itu aku dipanggilnya. Nah, yang jadi Nabi Isa kan apa dari tadi jujur. Nah, tapi engkau janji supaya jujur. Kenapa engkau kada jujur? Tapi karena melihat harta tadi hanya hendak jujur. Karena ada kepentingan. Engkau itu je Nabi Isa, kada apa-apa engkau, nah aku beri. Nih
tuyukan yang tadi itu engkau, dan semuanya ini aku kasih engkau semuanya 3 tuyuk emas ini, tapi engkau kada boleh lagi umpat aku karena engkau kada jujur. Tinggalkan Nabi Isa lagi. Yang tadi si arayana kukut emas tuyuk pasir emas, sibuk mencari wadah pikul. Sorangan mikul 3 tuyuk pasir, pikul 3 karung artinya nih. 3 karung. Sorangan mikul, kada jauh, kada lawas, ada penjahat berdua lewat. Kamu apa yang kau pikul tuh? Orang biasa kada jujur. Ada apa biasa nih gandumnya. Intinya nih lain gandum nih, kuning dalamnya. Emas nih. Lalu bekalahi ya. Tadi. Akhirnya orang tadi daripada kita bekalahi ubuhan, kita kerja sama aja. Kenapa? Ini kan 3 karung emas nih. Tolong bantu aku pikul sama-sama kita. Akhirnya bersama. Bekawan lagi. Nah, akhirnya gara-gara kada jujur, asalnya bekawan Nabi, timbul bekawan perampok. Nah, kerjasama perampok mikul emas 3 karung tadi. Di perjalanannya berpikir, ini perampok, yes ya, kada sebelum sampai ke tempatnya, kalau aku dibunuhnya. Berpikir kayak apa nih supaya membunuh 2 orang nih. Sebelum sampai ke kampung halamannya, ini singgah dulu kita di sini, singgah dulu satu tempat, tempat di rumah kosong, singgah. Kalian berdua tunggu aja sini. Kita ini kan lapar nih, kita cari makanan. Biar kalian berdua tunggu di sini. Aku tulang cari makanan, ambil emas tadi sedikit, bawa ke pasar, nukar nasi bungkus lah, nukar 3 bungkus. Di perjalanan berpikirnya, bagus ku racuni nih, racuninya, tukar di pasar nasi 3 bungkus, lalu diracuninya, tadi nasi tadi, makanan tadi diracuninya, boleh. Sebelum orang tadi mulik, yang berdua tadi pikir juga, bagus kita bagi 2 ini nih, yang kawan yang tadi kita bunuh aja, ujar perampok tadi, yang berdua tadi, yang penjahat berdua tadi. Sebelumnya datang, kita rencana jahat, kita bunuh aja nih. Yang tadi itu pun merencanakan hendak meracuni tadi. Kada lawas datang tadi, langsung dia disembelihnya, mati orang tadi, tinggal perampok berdua tadi. Yalah nak bawa, tapi kita nih perut lapar nih, ada nasinya, kita makan. Makannya akhirnya mati juga. Perampok berdua tadi makan, habis, ketiganya mati, tinggal tuyukan pasir tadi dalam karung. Kada lawas lewatlah Nabi Isa, melihat tuyukan pasir tadi, ada tuyukan emas tadi, melihat berkelimpangan orang 3 orang situ. Nah, inilah aja Nabi Isa akibat kada jujur. Asalnya takawan orang baik Nabi Isa, tapi gara-gara kada jujur, takawan orang penjahat, takawan orang tamak dengan dunia. Akhirnya aja Nabi Isa berdoa, Nabi Isa, jadilah engkau kembali kepada jadi pasir. Jadi tadi tuyukan emas tadi bergulik jadi pasir pulang. Berarti tinggalkan Nabi Isa. Nah, jadi yang kita sahid ini yang kada jujur tadi. Jangan khawatir kita jujur kada mengurangi rezeki kita. Ya. Jangan takutan kita jujur, kada akan mengurangi rezeki kita juga. Apa gunanya anak menipu, dusta, kada akan menambah rezeki kita juga. Nah, maka sifat yang pertama yang kita contoh dengan Nabi itu adalah siddiq. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu uswatun hasanah, ikutan yang baik. Nyata selamat kita di dunia akhirat kalau kita mengikuti Nabi. Jujur itu modal kita. Walaupun inya kada ada modal duit, kada ada modal harta, tapi jujur, insya Allah selamat hidup. Modal yang paling besar adalah kejujuran. Walaupun banyak harta, banyak, tapi kada jujur akan binasa.
Siddiq ini mesti dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Mustahil kizbun artinya dusta. Nabi kita sebelum diangkat jadi nabi itu digelar Al-Amin, terpercaya, kada pernah berdusta, seumur hidupnya kada pernah berdusta. Karena dusta ini dosa yang membawa kebinasaan di dunia apalagi di akhirat. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah sifat amanah. Amanah artinya kepercayaan. Amanah mungkin secara ringkas saja, amanah secara terperinci yaitu apabila kita dititipi orang satu barang lalu kita jagakan sampai orang tadi kembali mengambil barangnya kada rusak, kada kurang satu apapun, berarti kita amanah dengan titipan. Itu makna secara sempitnya. Tapi kalau secara luas maknanya adalah kada maksiat. Para nabi dan para rasul mustahil maksiat, khususnya nabi kita dan umumnya para nabi-nabi yang lain itu mustahil mereka maksiat. Amanah, kepercayaan, mustahil mengerjakan maksiat nabi. Kenapa? Karena kalau ia maksiat, sedangkan maksiat itu menggunakan anggota tubuh, kadang maksiat dengan mata, dengan telinga, dengan mulut, dengan tangan, dengan kaki, atau maksiat zahir nih, maksiat batin, maksiat di hati. Sedangkan anggota tubuh kita zahir batin ini ada titipan Allah. Mata titipan Allah, telinga titipan Allah. Nah, kalau kita gunakan titipan Allah ini sesuai dengan apa yang dikehendakinya, berarti kita amanah. Tapi kalau kita gunakan maksiat di telinga, mendengar aib orang, maksiat di lidah, menyambati orang, maksiat di mata, maksiat di tangan, maksiat di kaki, sedangkan anggota tubuh ini semua titipan Allah, lalu kita gunakan kepada hal yang tidak dikehendaki oleh orang yang menitipi, berarti kita kada amanah dengan titipannya. Dari mana kita tahu apa-apa yang dikehendaki Allah dalam Al-Quran? Pergunakan anggota tubuh kita dalam taat ibadah sesuai yang diridainya, berarti kita amanah dengan titipan Allah. Kalau kita gunakan untuk maksiat, berarti kada amanah dengan titipan Allah. Jadi secara umumnya amanah ini adalah kada maksiat Nabi. Kalau dititipi barang lalu kita jaga, kita pelihara, itu secara makna secara sempit aja, tapi secara umum, secara luas adalah kada maksiat. Nabi itu maksum, dijaga perbuatannya, ucapannya daripada maksiat. Walaupun sebelum diangkat jadi nabi, sebelum jadi rasul, tetap beliau dijaga Allah, kada pernah maksiat seumur hidupnya. Perbuatannya hanya sekitar yang wajib, yang sunnah, kada pernah Nabi mengerjakan yang haram. Ini wajib kita etikatkan, karena Nabi wajib bersifat amanah, kepercayaan, kada mau maksiat kepada Allah. Kalau maksiat berarti kada amanah dengan titipan Allah, karena anggota tubuh kita ini titipan Allah semuanya. Jadi amanah, kepercayaan. Maka mustahil khianat, artinya tiada amanah. Jabatan amanah jiwa, harta amanah, anak amanah. Lalu digunakan di jalan yang dikehendaki yang menitipi, berarti hanya amanah dengan titipan Allah. Tetapi kalau digunakannya untuk maksiat, harta untuk maksiat, jabatan untuk maksiat, berarti kada amanah dengan titipan Allah. Nah, maka kita nak mencontoh gawian Nabi, umpati Nabi, maka Allah akan cinta kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan hai Nabi Muhammad, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran,
Kul, katakan hai Nabi Muhammad, in kuntum, jikalau kamu tuhibbunallah, ngaku bercinta kepada Allah. Semua orang bisa ngaku aku cinta kepada Allah. Tapi ukuran cinta kepada Allah ada, Allah mengulahkan ukurannya, yaitu mutabah dengan Rasulullah. Fattabi'uni, ikuti aku ya Nabi, baik segala perbuatan, ucapan. Kalau kita ngikuti gawian Nabi, jawabnya dapatnya apa? Yuhibbukumullah, mencintai akan kamu oleh Allah. Kalau ngaku cinta kepada Allah, semua orang bisa. Tapi masalahnya Allah cintaan kita atau kada? Cintaan kita atau kada? Itu yang masalahnya. Mengaku cinta kepada Allah, semua orang bisa. Jadi ukuran orang itu cinta kepada Allah, bujur kadanya, ada ukurannya apa? Kita mengikuti Nabi. Semua gawian Nabi kita ikuti, siddiq, amanah, dan sifat-sifat terpuji yang lainnya. Niscaya yuhibbukumullah, Allah akan cinta. Nabi kita sudah dicintai Allah. Belum beliau lahir ke bumi lagi, belum jahir ke dunia ini sudah namanya sudah berdampingan dengan nama Allah dalam surga sebagai Habibullah, kekasih Allah. Belum lagi lahir sudah sebagai Habibullah. Titel Habibullah itu lebih hebat daripada Khalilullah. Kalau Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah aja maknanya. Kalau Habibullah sama, kekasih Allah. Cuma bedanya kalau Habibullah belum orangnya lahir itu sudah dicintai Allah. Orangnya belum ada lagi di dunia ini sudah Allah cinta. Namanya sudah ada dalam surga, betatai dengan nama Allah. Ketika Nabi Allah Adam melamar Siti Hawa dengan mengucapkan salawat kepada kekasih Allah, dengan menyebut nama Rasulullah, nama Nabi kita. Orangnya belum lahir lagi. Nabi Adam, di zaman Nabi Adam berhari di surga, ketikanya menjujur Siti Hawa, jujurannya dengan mengucap salawat, salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Berarti nama Nabi kita tuh sudah ada sebelum adanya perkawinan Nabi Adam dan Siti Hawa. Kita belum ada, sudah ada. Nabi kita tuh sudah dicintai Allah sebelum lahir lagi. Tapi kalau Khalilullah, Nabi Ibrahim sudah lahir, sudah berusaha hendak mendekatkan diri kepada Allah dengan mengenal Allah, ma'rifah, beribadah, hanya dicintai Allah. Itu Khalilullah ngarannya. Proses ini. Tapi kalau Habibullah belum lagi lahir, orangnya sudah dicintai Allah. Nah, kalau kita hendak dicintai Allah, umpati gawian orang yang dicintai Allah. Nabi nyata dah dijamin dicintai Allah. Nah, kalau gawian kita mengikuti gawian Nabi, mengikuti gawian orang yang dicintai Allah, maka kita akan dicintai Allah juga. Ayatnya dalam Al-Quran tadi, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku ya Nabi. Itu namanya kalau dalam ilmu tasawufnya mutaba'ah, zahiran wa batinan. Mutaba'ah dengan Nabi secara zahir maupun batin kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Secara zahir ya gawian anggota zahir ibadah kita sesuaikan gawian Nabi, sembahyang umpamanya, rukuk sujudnya kayak apa gawian Nabi, di pasar kayak apa gawian Nabi, jujur orangnya, amanah orangnya, di masyarakat gitu. Batinnya kayak apa, etikat sesuaikan dengan etikat Nabi, gawian zahir batinnya mutaba'ah kita. Maka ada doa mutaba'ah zahiran wa batinan, ya Allah beri aku rezeki kawa mengikut Nabi, mutaba'ah kepada Nabi zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun batin kepada Nabi kita. Jadi kalau kita hendak dicintai Allah, contoh orang yang dicintai Allah sudah Allah ulahkan contoh dengan kita. Kita kada perlu ngarang kayak apa gawian yang bagus tuh kayak apa, pikirkan kayak inilah gawian yang bagus tuh, kada. Ada sudah Allah contohkan, nyaman ada sudah contoh. Kada berhemat lagi mikirkan apa kira-kira gawian yang diridai Allah, yang dicintai Allah. Kada perlu berpikir banyak-banyak, umpati Nabi udah.
Pasti dah Nabi itu dicintai Allah. Mungkin kita mau umpati Nabi, apapun gawiannya, cara berpakaiannya, cara berjalannya, cara makannya, cara minumnya, kita umpati Nabi, berpahala sudah. Sunnah-sunnah Nabi ngarannya. Ada sunnah yang diucapkan Nabi, hadis ngarannya hadis qauli, ada hadis fi'li. Kita umpati Nabi misalnya berjenggot, empat kita berjenggot, berpahala. Gak ada tahu alasan kayak apa alasannya ini untuk kada. Apakah ada manfaat untuk kesehatan? Kada perlu kita tahu. Yang penting mengumpati Nabi, pahala sudah. Nabi berminyak wangi, empati. Nabi harum, Nabi bercalak mata, empati. Nabi bercincin, bapaknya di mana cincin Nabi, mana di kelingking kanan, empati, berpahala. Kada perlu cari apa alasannya deh, apa hikmahnya. Pokoknya gawian Nabi itu semuanya berpahala. Bisa dapat pahala wajib maupun bisa pahala sunnah. Empati gawian Nabi. Kada ragu lagi. Kalau mau empati artis masih diragukan lagi. Kadang-kadang ada orang idola benar awan artis. Nah, apa yang digawi artis itu diumpati. Cara rambutnya, cara berpakaiannya, guntingan rambutnya gitu diumpati. Tapi pahala nih kada. Ada yang kayak rambut kayak apa? Model lurus ke atas nih. Kayak humpalan bukucuk. Pemain bola lah. Berpahala lah. Kada berpahala sama sekali. Tapi menggawian Nabi kita umpati pasti berpahala. Karena Allah yang mencintai Nabi kita. Lalu gawian Nabi itu semuanya apapun. Nah, maka akan nilai pahala kalau kita umpati. Kemudian Nabi bersifat tabligh. Kita umpati juga. Tabligh artinya menyampaikan. Semua yang ditugaskan Allah untuk disampaikan Nabi semua. Mustahil Nabi bersifat kitman, menyembunyikan ilmu. Mustahil Nabi menyembunyikan. Walaupun ada ayat Al-Quran yang isinya menegur Nabi. Ada kan Nabi bukan gawian haram, Nabi kada maksiat tadi. Gawian ini yang agak sebenarnya menyupankan Nabi kalau disampaikan, tapi Nabi tetap sampaikan. Ketika ada orang buta datang kepada Nabi, Nabi sedang asik berpandir awan kepala suku Quraisy, yang Nabi mengharap benar orang ini hendak masuk Islam sudah kepala suku tadi. Ibaratnya kita berpandir awan pembesar, awan pejabat besar. Nah, tan asik berpandir tadi, datang orang buta, susah, baju bertambal-tambal, miskin, buta, betapun suatu hukum. Jadi kita ni agak terganggu lah, kenapa ni berpandir awan pejabat deh, orang sugih, pejabat tinggi, sekali datang pengemis buta, orang susah yang bertakun hukum. Nabi mu hanya agak berubah jadi masam, langsung ditegur Allah, abasa wa tawalla, engkau bermuka masam dan berpaling terhadap orang buta yang bertanya tentang hukum. Artinya negur Nabi ini nih kada bagus seperti itu. Nah, ini ayat ini nih itu karena Nabi lah ibaratnya menegur Nabi. Tapi Nabi bersifat tabligh, tetap disampaikannya kepada sahabatnya. Ini ayat Al-Qur'an ini nih. Walaupun sebenarnya ini menyupankan pribadi Nabi nih, tapi tetap Nabi sampaikan. Karena Nabi bersifat tabligh, kada bersifat kitman, menyembunyikan ilmu. Kalau Nabi bersifat kitman, menyembunyikan ilmu, sedangkan menyembunyikan ilmu itu haram hukumnya. Kita kada boleh, kita tahu hukum. Lalu ada orang bertanya hukumnya kayak ini, udah boleh kita sembunyikan. Kita kada boleh merubah hukum. Nah, kita sembunyikan, jangan mentang-mentang kita seorang tegawi, lalu kita sembunyikan hukum tadi. Kada apa-apa kada. Contoh umpamanya, mun ada orang bertanya kepada kita, bunga bank itu apa hukumnya? Tetap kami jawab haram hukumnya. Walaupun kita pribadi sorangan, umpat nabung di bank. Kita pribadi umpat nabung di bank. Kita berdagang, ngirim barang dagangan dari Jakarta. Ngirim duit mesti lewat bank.
Mentitip lewat kawan bisa kada sampai bisa. Kita hendak haji, hendak umrah, lewat bank nabung, kada ke bank kemana nabung? Kacelengan, ke tabungan hayam, nabung itu. Nabung ke bank. Hendak umrah, nabung ke bank. Jadi kita pribadi empat nabung ke bank. Tapi ketika ditanya apa hukum bunga bank, tetap kami jawab haram. Jangan mentang-mentang kita empat tagawi, kada apa-apa kada, itu bagi hasil. Itu merubah hukum ngarannya. Kita akui aja gitu kita tersalah, lempar banyak dosa. Lebih baik daripada mengubah hukum karena sopan. Men aku jawab bunga bank haram, kena ada yang takut, Ustaz bang jangan apa nabung di bank. Jadi sopan kena, akhirnya sembunyikan aja, ada apa-apa. Tetap kita jawab bunga bank haram hukumnya. Kita nabung duit, nah, mungkin banyak 100-200 juta di rumah disimpan. Kita simpan di bank. Ada orang nyetor umrah, kada mungkin kita simpan di rumah, dililik orang, dililik perampok. Nah maka kita tabung di bank. Di bank tuh pasti ada bunga. Maka ajaran guru kami di akhir zaman kena akan, memang ada hadis Nabi yang menyebutkan memang merata kena duit riba atau merata. Tapi kita jangan ibaratnya istilah kena berusaha berhindar. Tapi mesti karena ada debu-debunya pasti kena. Kita hendak haji, hendak umrah, hendak berdagang, mesti melalui bank. Tetapi kita akui pada ini kesalahan, banyak istighfar, banyak bertobat minta ampun. Jangan sampai kita tagawi padahkan wah itu kada apa-apa halal aja. Itu merubah hukum, itu lebih parah daripada makan riba itu sendiri. Si A makan riba tapi mengakui riba ini haram. Si B karena sopan padahkan riba itu kada haram, kada halal, bunga itu halal. Maka lebih parah yang menghalalkan tadi. Bisa riddah keluar dari Islam karena merubah hukum yang katanya haram padakannya halal. Ada orang kada sembahyang, awan mengatakan sembahyang itu kada wajib. Menurutnya kada sembahyang akuinya aku ni kulit banyak dosa, istighfar, tahu aku itu dosa, tapi aku karena kulit paling-paling fasik, paling-paling masuk neraka keluarnya. Tapi mengatakan sembahyang itu kada wajib, itu kekal di neraka, bisa riddah murtad. Lebih parah lagi dosanya daripada orang yang gawe maksiat itu sendiri. Nah, maka kita bersifat tabligh, sampaikan. Jangan kitman menyembunyikan ilmu, walaupun hukum yang kita sampaikan tekana kita seorang. Umpamanya kita suah tagawi nyugok umpamanya. Lalu ditakuni orang, sogok itu apa hukumnya? Haram hukumnya. Ar-ra'si wal murtasi finnar. Wajah, pian pang suah nyugok. Dahulu aku kada ibaratnya gelincir, tersalah, minta maaf, banyak dosa. Jangan sampai gara-gara yang gawi lalu ditanya hukum, disembunyikan hukum. Merubah hukum lebih parah lagi dosanya daripada mengerjakan maksiat itu sendiri. Nah, jadi Nabi bersifat tabligh, menyampaikan. Kemudian baru bersifat fatana, cerdas Nabi itu. Ucapan Nabi itu ringkas, sedikit tapi mencakup semuanya. Isinya luas, maknanya luas. Disebut jawami'ul kalim. Ucapannya sedikit tapi maknanya luas. Nabi ucapannya innamal a'malu binniyat aja. Cuma dalam kalimat Nabi yang sedikit tadi itu para ulama menjelaskan dari kalimat Nabi yang ringkas tadi itu puluhan ribu bab masalah ilmu. Kalimatnya ringkas saja. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya sempurna kadanya amal seorang tergantung niat. Dalam situ ada masalah sembahyang, bab masalah puasa, masalah zakat, dalam niat tadi. Ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya ada, ilmu tasawufnya ada. Jadi kalimat Nabi itu ringkas tapi luas maknanya. Lain kita, pandiran kita panjang lebar, maknanya sedikit leh. Amun Nabi jawami'ul kalim. Nah, disebut salah satu keistimewaan Rasulullah. Ucapannya ringkas
tapi maknanya luas. Jawamiul kalim katanya. Nah ini patanah, Nabi mengucapkan sesuatu pintar, cerdas orangnya. Itu ciri-ciri orang pintar itu pandirannya sedikit tapi maknanya luas. Kalau dalam ilmu balaghah disebut fasahah orangnya. Pandirannya sedikit aja, cuma maknanya luas. Beda orang yang pandirannya panjang lebar kesana kamari, sekalinya isinya sedikit juga. Beda. Nah, Nabi seperti itu, jawamiul kalim katanya, ucapan ringkas. Sama kayak Rabbana atina fid dunya hasanah tuh kalimatnya ringkas, tapi mencakup semuanya. Jadi ucapan Nabi seperti itu, ringkas tapi hikmah isinya, luar biasa maknanya. Satu kali ucapan Nabi itu aja banyak terkandung ilmu di dalamnya. Lalu sidik, amanah, tabligh, fatanah ini apakah hanya 4 ini sifat Nabi? Nabi banyak mempunyai sifat kesempurnaan, sifat anu terpuji. Kami pernah dengar di radio ke Pekanbaru, dengar radio di mobil, ada ustadz di situ, tahu siapa kan ustadznya. Ini mengatakan, masa aja Nabi hanya 4 sifat ini? Nabi banyak mempunyai sifat mulia. Ada kitab yang menulis Nabi hanya bersifat 4-nya kada paham. Masa Tuhan bersifat 20 aja? Agak isinya mencela lah kitab-kitab kita, yang kitab Habib Usman Betawi dicelanya. Masa ada ulama yang ngarang Tuhan itu bersifat 20? Tuhan itu banyak sifatnya. Masa Tuhan Nabi itu bersifat 4 aja, sidik, amanah, tabligh, fatanah? Nabi itu banyak ada sifat sabar, ada sifat syukur, qanaah, tawadu, masa hanya 4 ini? Nah, ini kada paham. Cukup dengan 4 ini aja, ini mewakili sifat yang lainnya. Contoh misalnya sabar, itu di dalam tabligh menyampaikan tuh mesti sabar. Kalau kurang-kurang sabar, kada tahan nyampaikan deh, putus tengah jalan. Tabligh itu kada sampai kalau kada sabar. Nabi Nuh kayak apa sabarnya luar biasa, nyampaikan kepada umatnya hampir 1000 tahun, yang umatnya hanya 50 orang aja. Kalau kada sabar, kada bersifat tablighnya. Jadi di antara yang 4 ini semuanya mencakup sudah. Jawamiul kalim ngarannya. Ulama-ulama kita dahulu mengarang kada sembarangan, memilihkan 4 sifatnya, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sabar mana aja sabar ada dalam tabligh itu, ada sabar. Juhud mana juhud ada dalam sini. Kada ibaratnya cukup dengan yang 4 ini mewakili sifat-sifat yang lain. Orang tadi ya suka, orang-orang seperti itu suka nyalah-nyalahkan orang, cari kekurangan orang itu dibahasnya. Maulid bid'ah itu dibahasnya, suka membahas orang. Ustaz-ustaz seperti itu kadang-kadang ya. Ini ulama ini kada tanggung-tanggung, wali Allah mengarang kitab Aqaidul Iman, Syekh Abdul Rahman Siddiq mengarangnya. Di dalam Aqaidul Iman sifat Nabi sidik, amanah, tabligh, fatanah 4 juga. Bukan berarti hanya 4 ini sifat Nabi. Cuma yang wajib kita ketahui selaku orang yang balik berakal, ada 4 sifat ini, dan dari 4 sifat ini itu mewakili sifat-sifat mulia yang lainnya. Di dalam tabligh itu banyak, di dalam amanah itu banyak, mewakili sifat-sifat terpuji yang lainnya. Orang tadi hanya hendak mencari penyalah orang, penyali kekurangan kita disalahkannya, dipandirkannya. Masa aja Allah hanya bersifat 20? Ya kada paham. Coba baca, selesaikan kitab orang yang orang karang tuh sampai selesai, tentu jangan separuh-separuh aja baca. Separuh baca dibahas. Hanya sidik, amanah, tabligh, fatanah langsung dibahas. Kada tahu kelanjutannya ada di sini disebutkan. Allah mempunyai sifat kesempurnaan, bukan hanya 20 sifat. Itu kada dibacanya kada. Yang penting hendak mencari kesalahan orang. Bid'ah aja ini maulid bid'ah. Itu orang-orangnya seperti itu. Bepandir di radio. Memang ada Nabi mencirikan ada 15 macam perkara yang apabila melakukan umatku ya Nabi halat bihal bala, maka berhak mereka tempat yang bala musibah ditimpakan Allah. Di antaranya adalah
sukanya mencela orang-orang wahidi akan pendahulunya. Ini seperti orang tadi contohnya. Ini pendahulu kita nih, Habib Usman Betawi hidup lebih kurang di zaman terdahulu lagi, lebih kurang zaman Syekh Abdurrahman Siddiq, pengarang Aqaidul Iman. Itu pengarang apa lagi yang terdahulu lagi seperti kitab Aqidatul Najin, kitab Tauhid lainnya Fathul Majid. Itu pendahulu-pendahulu kita. Orang-orang seperti ini suka nyalahkan pendahulu. Itu sudah disifatkan Nabi, sudah. Nah, dari 15 macam perkara aja Nabi. Di antaranya anak yang durhaka kepada orang tuanya, jauh dengan orang tuanya tapi dengan kawannya rapat, kawan-kawan bisnis, Pak. Setiap tahun THR tiap bulan beri bantuan ini. Tapi dengan orang tua kada meherani, itu ciri-ciri ada 15 ya Nabi. Nah, di antara yang disebutkan Nabi 15 itu ada sebuting, yaitu sukanya mencela orang wahidi akan pendahulunya. Kan itu dahulu wahidi yang di radio dari Bandir orang wahidi. Ini yang pengarang kitabnya orang pendahulu. Suka mencela aja. Asal ada diprotes. Kayak itu perang ucapannya. Aku ada aja ulama namanya ulama madahkan bahwasanya Tuhan itu hanya bersifat 20. Tuhan itu bersifat kesempurnaan. Ada ulama menulis kitab yang madahkan bahwasanya Nabi itu bersifat 4, sidik, amanah, tabligh, patanah. Nabi itu banyak sifat yang mulia, sabar, syukur, qanaah. Masa 4 saja ujarnya, ya intinya nak menyalahkan orang aja gawian. Man kalila ilmuhu kasura ihtiraduhu. Barang siapa yang sedikit ilmunya suka protes orang, suka menyalah-nyalahkan orang. Ulama, bahkan ada yang wani menyalahkan Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Padahal ilmunya kada sebanding, ujung kukunya pun kada sebanding. Nah, jadi mungkin habis waktunya jam 6 dah deh, insyaallah. Disimpulkan sifat bagi Allah 20. Hanya terbatas itu kada. Allah mempunyai sifat kesempurnaan. Cuma cukup yang 20 nih aja kan. Banyak saudara kita yang kada paham belum yang 20. Apalagi semuanya banyak punya sifat kesempurnaan. Tapi memadai aja sudah 20 sifat kita pelajari, itu mewakili sifat-sifat yang lain dan ada dalil-dalilnya dalam Al-Quran. Begitu juga sifat yang wajib bagi Nabi, sidik, amanah, tabligh, patanah. Memadai aja yang 4 ini aja dipelajari, maka mencukupi sudah menggugurkan kewajiban kita. Selaku orang balik berakal wajib mengetahui sifat-sifat Nabi. Sifat Nabi bukan hanya 4, Nabi banyak mempunyai sifat mahmudah yang terpuji. Sabar, syukur, qanaah. Cuma di dalam yang 4 ini ada semua sifat yang lain tadi ada. Kalau hanya memikirkan, tapi kan ada. Karena anda aja. Anda cari kesalahan aja orang. Baca kitab itu bukan hanya mencari ilmunya, cari kesalahan orang. Karena dibahas dalam ceramahnya kada berkitab, kada ceramah lepas dia. Nah, mungkin cukup insyaallah. Karena kita sambung pulang pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah wal khatimah bi syahada wa husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan thayyibah wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yarfa' wa du'ain la yustajab. Allahumma arzuqna al-ikhlas bi talabil 'ilmi wa nasrihi wa jami'i ta'at. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.